Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Santet untuk Mertua dari Menantu yang Disakiti. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Rumah kecil bercat hijau kusam di ujung gang itu sudah berdiri sejak Devi masih balita. Cat tembok mengelupas di sana sini, genteng bocor kalau hujan deras. Tapi bagi Devi dan Pak Hadi, rumah ini cukup. Mereka berdua saja. Sudah begitu sejak Ibu Devi meninggal 10 tahun lalu karena sakit tipes. Setiap pagi sebelum subuh Pak Hadi sudah bangun. Gerobak sayurnya didorong keliling kampung, menjajakan bayam, kangkung, tomat, dan cabai. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari, bayar listrik, dan sesekali beli pakaian baru saat lebaran. Devi bekerja sebagai admin di kantor kecil di pusat kota. Gajinya tidak besar, tapi membantu meringankan beban ayahnya. Pertemuan dengan Johan terjadi begitu saja. Suatu hari di bulan Mei tahun lalu, Johan dipindahkan ke divisi yang sama dengan Devi. Pria itu tinggi, berjas rapi, selalu datang naik mobil pribadi. Beda sekali dengan Devi yang setiap hari naik angkot. Tapi Johan tidak sombong. Dia sering menyapa, kadang membelikan kopi saat istirahat. "Devi, boleh ya gabung makan siang?" Tanya Johan suatu hari dengan senyum ramah. Devi kaget. Teman-teman kantornya bisik-bisik, tapi dia hanya mengangguk pelan. Sejak itu Johan sering mengajak ngobrol, cerita tentang pekerjaannya, keluarganya yang tinggal di rumah besar di kawasan elit. Devi hanya mendengarkan, kadang tertawa kecil. 3 bulan kemudian, Johan menyatakan serius. "Devi, aku ingin menikah denganmu. Serius, kenalkan aku sama bapakmu ya." Devi tercekat. Mereka baru kenal sebentar, tapi tatapan Johan penuh keyakinan. Akhirnya Devi mengajak Johan ke rumahnya suatu sore minggu. Pak Hadi duduk di kursi plastik di teras. Wajahnya serius melihat Johan turun dari mobil mewah. Johan membungkuk hormat, menyalami dengan sopan. "Pak, saya Johan. Saya ingin serius sama Devi. Mohon restu Bapak." Pak Hadi terdiam lama. Matanya menatap Johan, lalu melirik rumahnya yang kecil dan lusuh. Beda jauh dengan dunia Johan. "Kamu dari keluarga berada. Devi cuma anak pedagang sayur. Nanti kamu nyesal, nak." Johan menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya sungguh-sungguh. Keluarga saya juga sudah tahu dan setuju." Devi memegang tangan ayahnya pelan. "Pak, aku yakin sama Johan. Dia baik." Pak Hadi menghela nafas panjang. Akhirnya dia mengangguk pelan. "Kalau kamu yakin, Devi, Bapak restui." Pernikahan digelar 2 bulan kemudian. Pihak Johan mengatur segalanya. Gedung mewah, dekorasi megah, catering mahal. Dari keluarga Devi hanya datang 10 orang. Pak Hadi, beberapa tetangga dekat, dan saudara jauh yang sudah lama tidak bertemu. Mereka duduk di meja pojok, terlihat kikuk di antara tamu-tamu berpakaian mahal. Bu Lydia dan Pak Mahendra, orang tua Johan, menyambut ramah. Mereka tersenyum lebar, memeluk Devi. "Selamat datang jadi bagian keluarga kami, Devi," ucap Bu Lydia dengan nada hangat. Tapi Pak Hadi merasa ada yang janggal. Senyum itu terlalu lebar, terlalu dibuat-buat. Dia hanya diam, berdoa dalam hati semoga anaknya bahagia. Setelah resepsi selesai, Devi pamit pada Pak Hadi. Pelukan mereka lama. Pak Hadi menahan air mata. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Kalau ada apa-apa, pulang aja." "Iya, Pak.
Tenang. Mobil Johan membawa Devi pergi ke rumah besar di kawasan elit. Pak Hadi berdiri sendirian di depan gedung, menatap mobil itu sampai hilang di tikungan jalan. Rumah itu jauh lebih besar dari bayangan Devi. Pagar besi tinggi otomatis terbuka begitu mobil Johan masuk. Halaman luas dengan taman rapi, air mancur kecil di tengahnya. Rumah 2 lantai dengan cat putih bersih, jendela kaca besar di mana-mana. Devi turun dari mobil, kakinya terasa kaku. "Ayo masuk," ajak Johan sambil tersenyum. Pintu depan dibuka oleh seorang pembantu perempuan parubaya. Dia membungkuk hormat tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, Bu Lydia dan Pak Mahendra sudah menunggu. Mereka duduk di sofa empuk berwarna krem. Begitu melihat Devi, Bu Lydia langsung berdiri. "Devi, akhirnya sampai juga. Capek ya perjalanannya?" "Tidak, Bu," jawab Devi pelan. Bu Lydia meraih tangan Devi mengajaknya duduk. "Mulai sekarang, ini rumahmu juga. Jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa, bilang aja." Pak Mahendra hanya mengangguk dari tempat duduk. Wajahnya datar tapi tidak terlihat tidak ramah. Johan membantu Devi membawa koper ke kamar di lantai 2. Kamarnya besar. Ada lemari pakaian kayu jati, tempat tidur berlapis sprei sutra, bahkan kamar mandi dalam. "Istirahat dulu ya, nanti sore kita makan bareng," ujar Johan sebelum keluar. Devi duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya menyentuh sprei halus itu. Semua terasa asing, terlalu mewah, terlalu bersih. Dia teringat rumah kecilnya yang cat temboknya mengelupas, kasur tipis beralas tikar. 3 hari pertama, Bu Lydia sangat perhatian. Dia mengajak Devi belanja ke mall besar, membelikan baju-baju baru, sepatu hak tinggi, tas branded. Devi awalnya menolak, tapi Bu Lydia bersikeras. "Kamu sekarang istri Johan, harus terlihat pantas. Ini bukan pamer, tapi standar keluarga kita." Kata-kata itu terdengar baik, tapi ada nada lain yang Devi rasakan. Seolah dirinya yang dulu tidak cukup pantas. Tapi Devi mengikhlaskan. Dia ingin menjadi bagian keluarga ini dengan baik. Di rumah Devi berusaha membantu. Setiap pagi dia bangun pagi, turun ke dapur meski ada pembantu bernama Mbak Tini yang sudah mengurus semua. Devi mencuci piring sendiri, merapikan meja makan. "Devi, biarkan saja Mbak Tini yang kerjakan. Kamu kan istri Johan, bukan pembantu," kata Bu Lydia suatu pagi sambil menyeruput kopi. "Aku terbiasa membantu, Bu. Tidak apa-apa." Bu Lydia tersenyum tipis. "Baiklah, asal jangan terlalu capek." Tapi tatapannya beda. Mata Bu Lydia kadang menatap Devi terlalu lama, seperti sedang menilai. Devi pura-pura tidak menyadari. Makan malam bersama selalu dilakukan di meja panjang ruang makan. Makanannya beragam, daging panggang, sup krim, salad. Devi tidak terbiasa makan sebanyak itu. Dia mengambil sedikit-sedikit. "Kenapa sedikit sekali? Tidak suka masakannya?" tanya Pak Mahendra tiba-tiba. "Suka, Pak. Cuma perutku memang tidak bisa banyak," jawab Devi jujur. Johan tertawa kecil. "Devi memang begitu, Pak. Dia makan sedikit tapi sering." Bu Lydia menambahkan, "Nanti harus dibiasakan, Devi. Keluarga kita selalu makan teratur dan lengkap. Jangan sampai sakit karena kurang gizi." Devi mengangguk patuh, tapi di benaknya ada rasa janggal. Semua omongan Bu Lydia terdengar baik, tapi seperti ada harapan besar yang harus dia penuhi. Minggu-minggu berikutnya Johan sering pulang larut karena proyek kantor. Devi menunggu sendirian di kamar. Kadang dia menelpon Pak Hadi, cerita sedikit tentang rumah barunya. Tapi Devi tidak pernah menceritakan perasaan janggal yang mulai tumbuh.
Dia tidak mau ayahnya khawatir. Suatu malam Bu Lydia mengetuk pintu kamar. "Devi, sudah tidur belum?" "Belum, Bu. Ada apa?" Bu Lydia masuk, duduk di tepi tempat tidur. "Sudah hampir 2 bulannya kamu di sini. Gimana? Sudah nyaman?" "Sudah, Bu. Semua baik-baik saja." Bu Lydia tersenyum lebar, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Syukurlah. Semoga cepat ada kabar baik ya. Kami menunggu cucu." Devi tersentak. Dia belum siap untuk topik itu, tapi hanya tersenyum kaku. "Iya, Bu, semoga." Bu Lydia menepuk pundak Devi pelan, lalu keluar. Begitu pintu tertutup, Devi menghela nafas panjang. Beban baru mulai menekan dadanya. Beban itu semakin terasa nyata seiring waktu berjalan. 1 tahun sudah Devi tinggal di rumah besar itu. 1 tahun pula perutnya tidak menunjukkan tanda-tanda. Setiap bulan dia berharap, tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada yang datang. Bu Lydia mulai berubah sejak bulan ke-8 pernikahan mereka. Tatapannya tidak lagi ramah. Kalau bertemu di ruang makan, Bu Lydia hanya mengangguk singkat, tanpa senyum. Kadang matanya menatap perut Devi terlalu lama, lalu berpaling dengan helaan nafas pelan. "Sudah setahunnya kalian menikah?" ucap Bu Lydia suatu sore saat mereka minum teh bersama di teras belakang. Devi mengangguk. "Iya, Bu." "Kok belum ada tanda-tanda? Kalian sudah periksa ke dokter belum?" Pertanyaan itu tajam. Devi meremas cangkir tehnya. "Sudah, Bu. Kata dokter kami berdua sehat. Cuma belum rezeki saja." Bu Lydia mendengus pelan. "Rezeki itu harus dijemput, Devi. Jangan cuma pasrah." Devi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Sejak percakapan itu, Bu Lydia semakin sering melontarkan sindiran. Saat makan malam, dia bilang, teman arisan Bu Lydia anaknya baru setahun nikah, sudah hamil kembar. Rajin ikhtiar katanya. Pak Mahendra hanya makan diam. Johan sibuk dengan ponselnya. Tidak ada yang membela Devi. Uang saku bulanan yang biasa diberikan Bu Lydia juga tiba-tiba berkurang. Dari 2 juta menjadi 500.000 saja. Devi tidak berani protes. Dia simpan uangnya pelan-pelan, takut-takut suatu saat butuh. Johan juga berubah. Dia pulang semakin larut. Kadang baru sampai rumah jam 11 malam. Langsung masuk kamar mandi, lalu tidur tanpa mengajak Devi bicara. Kalau Devi tanya, jawabannya selalu sama. "Capek, Devi. Proyek lagi banyak." Tapi mata Johan menghindari tatapan Devi. Ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Bulan ke-11 Bu Lydia makin terang-terangan. Suatu pagi di meja makan, dia bicara keras sambil menatap Devi. "Keluarga kita ini keluarga terpandang. Standarnya tinggi. Menantu harus bisa menyesuaikan diri, bukan cuma datang terus tinggal enak." Devi hampir tersedak nasi. Batini yang sedang mengambil piring kotor langsung menunduk, tidak berani angkat muka. "Maaf, Bu, aku sudah berusaha," kata Devi pelan. "Berusaha apa? Belum ada hasilnya juga." Johan yang sedang makan diam saja, tidak membela, tidak menengahi, seolah setuju dengan ibunya. Devi merasa dadanya sesak, tapi dia tahan, tidak mau menangis di depan mereka. Seminggu kemudian, Bu Lydia membandingkan Devi dengan istri teman keluarganya yang baru menikah. "Lihat tuh si Sinta, menikah baru 6 bulan langsung hamil. Pintar jaga suami. Kamu harus belajar dari dia." Devi cuma mengangguk, tangannya gemetar memegang sendok. Situasi di rumah jadi mencekam. Devi sering menangis sendirian di kamar saat Johan pergi kerja. Dia telepon Pak Hadi sesekali, tapi tidak pernah cerita detail. Cuma bilang semua baik-baik saja. "Devi sehat, makanya teratur."
"Sehat pak, tenang aja." Tapi suara Devi gemetar. Pak Hadi sebenarnya curiga, tapi dia tidak mau mendesak anaknya. Makan malam jadi waktu paling berat. Setiap kali duduk di meja panjang itu, Devi merasa seperti terdakwa. Bu Lydia menatapnya dengan pandangan mengecewakan. Pak Mahendra diam tapi tatapannya sama dinginnya. Johan sibuk sendiri. Suatu malam Bu Lydia bicara lagi. "Devi, kamu tahu tidak, kenapa kami merestui Johan nikah sama kamu?" Devi mengangkat wajah. "Tidak bu, karena kami pikir kamu sederhana, polos, pasti nurut, dan cepat kasih cucu." Ternyata salah. Kata-kata itu menohok. Devi merasa seperti ditampar. Johan akhirnya angkat bicara, tapi tidak membantu. "Mah, jangan gitu. Kasihan Devi." "Kasihan kenapa? Ini kenyataan. Sudah setahun hasilnya 0. Devi berdiri dari kursi. "Permisi bu, aku mau ke kamar dulu." Dia naik tangga dengan langkah gontai. Begitu pintu kamar tertutup, Devi merosot di lantai, menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Di luar sana Bu Lydia masih bicara keras pada Johan. Suaranya sampai ke kamar. "Kamu harus tegas sama dia. Kalau tidak bisa kasih keturunan, ya cari jalan lain." Devi mendengar semuanya. Tangannya menutupi mulut agar tangisannya tidak keluar. Seminggu setelah malam itu, Bu Lydia mengumumkan akan ada acara arisan di rumah. Arisan rutin ibu-ibu komplek elit yang biasa digelar setiap bulan. Bu Lydia tampak sibuk sejak pagi. Memerintah Mbak Tini menyiapkan kue-kue mahal dan teh impor. Siang itu, Bu Lydia memanggil Devi ke kamarnya. "Devi, nanti sore ada tamu ibu-ibu arisan. Kamu bantu-bantu ya di dapur." Devi mengangguk. "Baik bu." "Oh ya, pakai baju yang biasa aja, jangan yang bagus-bagus, nanti kotor kena minyak." Devi merasa aneh, tapi tidak berani bertanya. Dia kembali ke kamar, membuka lemari. Baju-baju bagus pemberian Bu Lydia tergantung rapi. Tapi kalau disuruh pakai ya biasa. Devi ambil daster lusuh miliknya sendiri yang dibawa dari rumah dulu. Warnanya pudar, ada sedikit noda di bagian lengan. Jam 3 sore tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah parkir di halaman. Ibu-ibu turun dengan tas branded, baju terusan mahal, perhiasan mencolok. Mereka masuk dengan tawa keras, memeluk Bu Lydia seperti sahabat lama. Devi berdiri di dapur bersama Mbak Tini. Mereka menyiapkan kue di piring cantik, menuangkan teh ke cangkir porselen. Suara tawa dari ruang tamu terdengar sampai ke dapur. "Mbak Devi pakai daster, bukannya ada baju bagus?" bising Mbak Tini heran. "Bu Lydia yang nyuruh pakai ini, katanya biar tidak kotor," jawab Devi pelan. Mbak Tini hanya mengangguk, tapi wajahnya terlihat kasihan. Bu Lydia tiba-tiba masuk ke dapur. "Devi, antarkan kuenya ke ruang tamu satu-satu ya, jangan sekaligus." Devi mengangkat nampan berisi kue, tangannya sedikit gemetar. Dia berjalan pelan menuju ruang tamu. Begitu masuk, semua mata melirik ke arahnya. Tatapan mereka aneh, ada yang berbisik-bisik. Devi menaruh nampan di meja tengah, lalu mundur. Salah satu ibu-ibu berambut pendek menatapnya dari atas ke bawah. "Bu Lydia, ini siapa? Pembantu baru?" Bu Lydia tertawa kecil, tidak menjawab langsung, hanya menggeleng sambil menyeruput teh. Ibu-ibu lain ikut ketawa. "Kayaknya iya deh, soalnya yang kemarin lebih muda." Devi berdiri kaku di dekat pintu dapur. Hatinya mulai berdebar, tidak karuan. Mbak, tolong ambilkan sendok lagi dong, kurang satu," kata ibu-ibu gemuk dengan kalung mutiara tebal.
Devi mengangguk cepat, kembali ke dapur. Dia mengambil sendok, tangannya basah keringat. Saat kembali ke ruang tamu, percakapan makin keras. Bu Lydia beruntung punya pembantu yang nurut. Susah loh cari yang begini sekarang, ujar ibu-ibu berkacamata hitam besar. Bu Lydia tersenyum lebar. Dia tidak meluruskan, malah menambahkan, iya memang susah. Anak orang sederhana memang lebih gampang diatur. Cuma ya gitu, belum bisa kasih cucu juga. Tawa pecah lagi. Devi berdiri membeku di samping dinding. Kata-kata itu menohok langsung ke jantungnya. Dia menantu di rumah ini, bukan pembantu. Tapi Bu Lydia membiarkan tamu-tamunya salah paham, bahkan menambahkan hinaan soal cucu. Devi mundur perlahan, kembali ke dapur. Kakinya lemas. Begitu sampai di dapur, dia bersandar di dinding. Nafasnya tersengal. Mbak Tini melihatnya, langsung mendekat. Mbak Devi kenapa? Pucat banget. Tidak apa-apa, bisik Devi. Tapi air matanya sudah menetes. Dari ruang tamu suara Bu Lydia masih terdengar. Makanya saya bilang, kalau mau ambil menantu jangan cuma lihat orangnya baik. Harus lihat juga bisa kasih keturunan atau tidak. Kalau tidak, ya percuma. Tawa para tamu makin keras. Mereka setuju, menimpali dengan cerita-cerita serupa. Devi menunduk, tangannya menutupi mulut, menahan isak. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini dia berusaha keras jadi menantu yang baik. Bangun pagi, bantu-bantu di rumah, hormat pada mertua. Tapi semua itu tidak cukup. Di mata Bu Lydia, dia hanya alat untuk mendapatkan cucu. Dan karena gagal, dia jadi sampah. Mbak Tini memegang pundak Devi pelan. Mbak, sabar ya. Devi hanya mengangguk, tapi air matanya tidak berhenti. Dia berdiri di dapur sampai acara arisan selesai. Tidak keluar lagi, tidak mau melihat wajah Bu Lydia atau tamu-tamunya. Sore itu setelah semua tamu pulang, Devi naik ke kamar. Dia merebahkan tubuh di tempat tidur, menatap langit-langit kosong. Hatinya terasa mati rasa. 3 hari setelah acara arisan, Bu Lydia mulai menjalankan rencananya. Pagi itu dia memesan beberapa barang lewat toko online. Sengaja memilih waktu pengiriman saat Devi sendirian di rumah. Johan sudah berangkat kerja. Pak Mahendra pergi ke kantor. Bu Lydia pura-pura ada janji dengan teman. Sekitar jam 10 bel rumah berbunyi. Devi yang sedang di ruang keluarga langsung berdiri. Mbak Tini sedang mencuci di belakang. Devi membuka pintu sendiri. Di depan pintu berdiri seorang pria muda berseragam kurir, membawa kotak besar. Permisi, paket untuk Bu Lydia. Iya, saya yang terima, jawab Devi. Kurir itu menurunkan kotak. Agak berat Bu, saya taruh di sini aja ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Kurir itu tersenyum, lalu pergi. Devi menutup pintu, mengangkat kotak itu ke ruang tamu. Dia tidak tahu, dari balik jendela kamar lantai 2, Bu Lydia sedang memotret dengan ponselnya. Sudut pengambilan gambar dibuat sedemikian rupa, sehingga Devi dan kurir terlihat berdiri sangat dekat, seolah sedang berbicara akrab. Bu Lydia tersenyum tipis. Dia membuka aplikasi edit foto, memotong gambar, mengatur kontras agar terlihat lebih dramatis. Lalu dia mengirim foto itu ke Johan dan Pak Mahendra lewat grup keluarga. Pesannya singkat. Lihat sendiri kelakuan istri kamu. Sore harinya Johan pulang lebih awal. Wajahnya merah, urat lehernya tegang. Devi yang sedang menyiapkan makan malam langsung merasa ada yang tidak beres. Johan, kenapa pulang cepat? Johan tidak menjawab. Dia langsung masuk ke kamar, membanting pintu. Devi mengikuti dengan bingung. Johan, ada apa? Kenapa marah? Johan berbalik, menatap Devi dengan mata menyala. Kamu berani bohong sama aku. Bohong apa?
Aku tidak ngerti. Johan mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto yang dikirim Bu Lydia. Devi menatap layar itu, matanya membulat. Ini siapa? Pria yang ada di rumah tadi pagi. Itu kurir, Johan. Kurir yang antar paket pesanan mama. Kurir? Kenapa kamu berdua kayak lagi mesra-mesraan? Tidak ada yang mesra. Dia cuma ngasih paket, aku terima, terus dia pergi. Itu aja. Johan tidak percaya. Dia menggeleng keras. Kamu pikir aku bodoh? Foto ini jelas banget. Johan, percaya sama aku. Aku tidak berbuat apa-apa. Tapi Johan sudah tidak mendengar. Amarahnya sudah memuncak. Dia meraih lengan Devi kasar, menariknya keluar kamar. Devi tersandung, hampir jatuh. Johan menyeretnya ke ruang tamu, di mana Bu Lydia dan Pak Mahendra sudah duduk menunggu. Ini dia orangnya, Pak, Ma, istri yang katanya baik dan setia, ujar Johan. Bu Lydia menatap Devi dengan pandangan jijik. Saya sudah curiga dari dulu. Perempuan seperti kamu memang tidak bisa dipercaya. Bu, tolong dengarkan penjelasan saya. Itu kurir, cuma antar barang. Kurir atau bukan, kamu sudah memalukan keluarga ini. Setahun tidak kasih cucu, sekarang malah selingkuh. Aku tidak selingkuh, teriak Devi putus asa. Pak Mahendra menggebrak meja. Sudah cukup. Kami tidak butuh menantu seperti kamu. Johan melepas pegangan tangannya, mundur selangkah. Wajahnya dingin. Devi, aku talak kamu. Devi tersentak. Johan, jangan. Aku mohon. Aku talak kamu. Talak 2, talak 3. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Devi terduduk lemas di lantai, nafasnya sesak, dunia berputar. Bu Lydia berdiri, menatap Devi dari atas. Kemas barangmu, dan keluar malam ini juga. Kami tidak mau lihat muka kamu lagi. Devi menangis tanpa suara. Johan berbalik, naik ke kamar tanpa menoleh lagi. Pak Mahendra hanya diam, tapi tidak ada niat membela. Dengan tubuh gemetar Devi naik ke kamar. Dia mengambil koper kecil, memasukkan beberapa baju, ponsel, dompet. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Air mata terus mengalir. Setengah jam kemudian Devi turun dengan koper. Bu Lydia sudah membuka pintu depan lebar-lebar. Cepat pergi. Devi melangkah keluar. Pintu ditutup keras di belakangnya. Dia berdiri sendirian di halaman rumah yang dulu dia sebut rumah. Malam sudah gelap, angin dingin menerpa wajahnya yang basah. Devi berjalan keluar pagar, menghentikan taksi di jalan raya. Dia naik dengan koper kecilnya, memberikan alamat rumah Pak Hadi. Sepanjang perjalanan, dia hanya menangis diam-diam. Taksi berhenti di depan rumah kecil bercat hijau kusam, yang sudah lama tidak Devi lihat. Lampu teras menyala redup. Devi turun dengan koper, membayar sopir dengan tangan gemetar. Begitu taksi pergi, dia berdiri sendirian di depan pintu. Nafasnya masih tersengal karena menangis sepanjang jalan. Pintu terbuka sebelum Devi mengetuk. Pak Hadi berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Devi, kenapa pulang malam-malam? Kenapa nangis? Devi langsung memeluk ayahnya erat. Tangisannya pecah. Pak Hadi menuntun Devi masuk, menutup pintu. Mereka duduk di kursi plastik ruang tamu. Pak Hadi mengambil segelas air, menyodorkannya pada Devi. Cerita sama Bapak, apa yang terjadi? Devi menceritakan semuanya. Dari perlakuan buruk Bu Lydia, sindiran soal tidak punya anak, penghinaan saat arisan, sampai jebakan foto palsu yang membuat Johan menceraikannya. Pak Hadi mendengar dengan rahang mengeras, tangannya mengepal kuat di atas meja. Mereka bilang aku selingkuh, Pak. Padahal itu cuma kurir. Aku cuma terima paket.
Johan langsung talak 3 tanpa mau dengar penjelasan aku. Pak Hadi menahan amarah. Dadanya naik turun cepat, matanya memerah. Mereka sudah keterlaluan. Mereka pikir kita orang miskin, jadi bisa diperlakukan seperti sampah. Aku sudah coba jadi menantu yang baik, Pak, tapi tidak cukup. Pak Hadi mau meluk anaknya. Sudah, tidur dulu. Bapak yang ngurus. Devi masuk ke kamarnya yang dulu. Kamar kecil dengan kasur tipis dan lemari kayu tua. Dia merebahkan tubuh, tapi tidak bisa tidur. Hatinya masih sakit. Pak Hadi duduk di ruang tamu sampai tengah malam. Amarahnya tidak reda. Dia tidak bisa menerima anaknya diperlakukan seperti itu. Dihina, difitnah, lalu dibuang seperti tidak ada harganya. Keluarga Johan harus merasakan balasan yang setimpal. Jam 2 dini hari, Pak Hadi keluar rumah diam-diam. Dia mengendarai sepeda motor tuanya, melaju ke pinggiran desa. Jalanan sepi, hanya ditemani suara jangkrik. Setelah 20 menit, dia sampai di rumah kecil terbuat dari bambu. Di depan pintu tergantung papan bertuliskan nama Mbak Susilo. Pak Hadi mengetuk pintu pelan. Tidak lama, pintu terbuka. Seorang pria tua kurus dengan rambut putih panjang muncul. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam. Siapa? Saya Hadi, Mbah. Butuh bantuan. Mbak Susilo menatap Pak Hadi lama, lalu mengangguk. Masuk. Ruangan dalam gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau kemenyan menyengat. Di sudut ruangan ada meja kecil berisi boneka-boneka kain, jarum, dan botol berisi cairan aneh. Ada masalah apa? Tanya Mbak Susilo sambil duduk bersila di tikar. Pak Hadi menceritakan semua yang dialami Devi. Suaranya bergetar menahan marah. Mbak Susilo mendengar tanpa memotong. Setelah selesai, pria tua itu mengangguk pelan. Kamu mau balas dendam? Iya, Mbah. Saya tidak bisa terima anak saya diperlakukan seperti itu. Mereka harus merasakan penderitaan yang sama. Mbak Susilo berdiri, mengambil 3 boneka kain dari rak kayu. Dia duduk lagi, menaruh boneka itu di atas tikar. Siapa namanya? Johan, Bu Lydia, dan Pak Mahendra. Mbak Susilo menulis nama-nama itu di kertas kecil, lalu menempelkannya di dada masing-masing boneka. Dia menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul pekat. Lalu dia mengambil jarum panjang, menusuk satu persatu ke boneka. Setiap tusukan disertai mantra pelan dalam bahasa yang tidak Pak Hadi mengerti. Ini tidak bisa ditarik lagi setelah dimulai. Kamu yakin? Tanya Mbak Susilo sambil menatap Pak Hadi tajam. Yakin, Mbah. Mbak Susilo mengangguk. Dia melanjutkan ritual. Kemenyan dibakar lebih banyak. Asapnya memenuhi ruangan. Boneka-boneka itu diletakkan dalam lingkaran. Diberi sesaji kecil berupa beras dan bunga. Mereka akan merasakan teror satu persatu sampai mereka hancur. Pak Hadi hanya mengangguk. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Mbak Susilo menyodorkan telapak tangan. Pak Hadi mengeluarkan uang tabungan terakhirnya. Semua yang dia punya, 500.000 rupiah. Mbak Susilo menerimanya tanpa bicara. Pulanglah sekarang. Jangan cerita ke siapapun, termasuk anakmu. Pak Hadi berdiri, membungkuk hormat, lalu keluar. Dia mengendarai motor pulang dengan wajah datar. Sampai di rumah Devi masih tidur. Pak Hadi masuk kamarnya, berbaring, tapi matanya terbuka menatap langit-langit. Pagi berikutnya, Pak Hadi bangun seperti biasa. Wajahnya tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Dia membuat sarapan sederhana untuk Devi, lalu keluar mendorong gerobak sayurnya seperti hari-hari lain. Tapi di rumah besar keluarga Johan, sesuatu yang mengerikan sudah dimulai.
Johan terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Dia bermimpi buruk. Tapi begitu mata terbuka, mimpi itu terasa nyata. Dia bangun, berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka. Lampu kamar mandi menyala, tapi pantulan di cermin membuatnya membeku. Di belakang bayangannya sendiri, berdiri sosok tinggi berkulit pucat. Dengan mata kosong melotot, mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi hitam berjejer. Johan berteriak keras, mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Sosok itu menghilang seketika. "Johan, kenapa teriak?" Bu Lydia berlari masuk. Johan menunjuk cermin dengan tangan gemetar. Ada sesuatu di sana." Bu Lydia menatap cermin. "Tidak ada apa-apa." "Kamu mimpi buruk? Sudah, tidur lagi." Tapi Johan tidak bisa tidur. Jantungnya berdebar kencang sampai pagi. Matanya terus melirik ke arah cermin, takut sosok itu muncul lagi. Keesokan malamnya, giliran Bu Lydia yang merasakan teror. Dia bermimpi dikejar oleh sosok yang mengerikan. Sosok berambut panjang kusut, tubuhnya bungkuk, berjalan cepat dengan kaki menyeret. Setiap kali Bu Lydia berlari, sosok itu selalu di belakangnya, mengejar tanpa henti. Bu Lydia terbangun dengan jeritan, nafasnya tersengal, seluruh tubuhnya basah keringat. Tapi yang lebih aneh, kulitnya mulai gatal. Gatal luar biasa di lengan, kaki, perut. Bu Lydia menggaruk sampai kulitnya merah. Makin digaruk, makin gatal. Dalam 2 hari, kulitnya penuh bekas garukan berdarah. "Mah, kenapa kulitnya begini? Sudah ke dokter belum?" tanya Johan khawatir. "Sudah, dokter bilang alergi, tapi obatnya tidak mempan." Yang lebih parah, bau busuk mulai keluar dari tubuh Bu Lydia. Meski sudah mandi berkali-kali, pakai parfum mahal, baunya tetap menyengat, seperti bau daging membusuk. Pembantu rumah mulai mengeluh, beberapa meminta izin pulang kampung. Pak Mahendra juga tidak luput. Kepalanya pusing terus-menerus, pusing berat sampai dia tidak bisa berdiri. Saat duduk sendirian di ruang kerja, dia mendengar bisikan-bisikan, suara pelan tapi jelas. "Kamu jahat, kamu jahat." Pak Mahendra menoleh ke sana kemari. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus mengikuti. Dia mulai bicara sendiri, menjawab suara-suara yang hanya dia dengar. Di malam hari dia sering melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut ruangan. "Pak, Bapak ngomong sama siapa?" tanya Johan heran melihat ayahnya bicara sendirian. Pak Mahendra menatap Johan kosong. "Kamu tidak dengar? Mereka terus bicara." Johan dan Bu Lydia mulai panik. Mereka membawa Pak Mahendra ke psikiater, tapi tidak ada yang membantu. Kondisi mereka bertiga makin parah hari demi hari. Rumah besar itu berubah mencekam. Pembantu dan sopir kabur semua. Hanya mereka bertiga yang tersisa. Lampu sering mati sendiri. Pintu tertutup keras tanpa angin. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, padahal tidak ada orang. Johan tidak tahan lagi. Suatu malam dia masuk ke dapur, mengambil kotak racun tikus dari lemari bawah. Tangannya gemetar saat menuangkan bubuk itu ke gelas air. Dia hampir meminumnya saat Bu Lydia masuk dan merebut gelas itu. "Johan, kamu mau apa?" Johan menangis. "Aku tidak kuat, Mah. Setiap malam ada yang mengikuti aku. Aku tidak bisa tidur. Aku takut." Bu Lydia memeluk anaknya, tapi dia sendiri tidak jauh berbeda. Kulitnya sudah berdarah-darah, baunya makin menyengat. Dia merasa orang-orang menatapnya dengan jijik. 2 minggu kemudian Bu Lydia mengamuk di halaman rumah. Dia menggaruk seluruh tubuhnya sendiri sambil berteriak tidak jelas. Tetangganya memanggil ambulan. Bu Lydia dibawa ke rumah sakit jiwa, diikat di tempat tidur karena terus menyakiti dirinya sendiri. Pak Mahendra mengendarai motor dalam kondisi linglung, mencoba pergi entah kemana. Di perempatan jalan,
Dia tidak berhenti saat lampu merah. Motor ditabrak truk besar dari samping. Pak Mahendra tewas seketika. Tubuhnya hancur di aspal. Johan tinggal sendirian di rumah besar yang sekarang terasa menyeramkan. Dia tidak tidur berhari-hari. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Teror tidak pernah berhenti. Berita kematian Pak Mahendra dan kondisi Bu Lydia yang dirawat di rumah sakit jiwa tersebar cepat. Tetangga komplek elit mulai berbisik. Polisi datang memeriksa rumah besar itu, tapi tidak menemukan bukti kejahatan. Mereka menyimpulkan keluarga Johan mengalami stres berat akibat masalah internal. Johan sendiri masih hidup, tapi kondisinya kritis setelah hampir bunuh diri. Dia dirawat di rumah sakit umum dengan pengawasan ketat. Pak Hadi membaca berita itu di koran bekas yang dibeli tetangga. Dia duduk di teras rumahnya, menatap tulisan itu tanpa ekspresi. Tidak ada senyum, tidak ada penyesalan, hanya tarikan nafas panjang, lega. Dia melipat koran, meletakkannya di meja, lalu keluar mendorong gerobak sayurnya seperti biasa. Devi tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Johan. Pak Hadi tidak pernah menceritakan. Dia juga tidak mencari tahu. Devi terlalu lelah untuk peduli pada orang-orang yang sudah membuangnya. 3 bulan berlalu. Devi mulai pulih perlahan. Dia bangun pagi, membantu Pak Hadi menyiapkan sayuran untuk dijual. Siang hari dia bekerja di toko kelontong Pak Budi, tetangga mereka yang baik hati. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membantu biaya rumah. Sore hari Devi mengajar anak-anak kampung membaca di teras rumahnya. Anak-anak itu datang dengan buku lusuh, duduk melingkar, mendengarkan Devi dengan penuh perhatian. Hidup sederhana tapi damai. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan menghakimi. Devi mulai tersenyum lagi, meski kadang masih terbangun malam karena mimpi buruk tentang malam dia diusir. Suatu sore, datang seorang pria ke toko Pak Budi, namanya Bagas, bekerja di koperasi desa. Dia sering belanja di toko itu, selalu ramah dan sopan. Bagas mengenal Devi dari cerita tetangga. Dia tahu Devi pernah menikah dan diceraikan, tapi dia tidak pernah bertanya atau membicarakannya. "Devi, boleh minta tolong ambilkan beras yang di atas?" tanya Bagas sambil tersenyum. "Boleh, tunggu sebentar." Bagas menunggu dengan sabar. Setelah beberapa kali datang, dia mulai mengajak Devi mengobrol ringan. Cerita tentang pekerjaannya di koperasi, tentang proyek bantuan modal untuk pedagang kecil. Devi mendengarkan, kadang tertawa kecil mendengar cerita lucu Bagas. 6 bulan kemudian Bagas datang ke rumah Pak Hadi. Dia membawa buah dan kue sederhana. "Pak Hadi, saya Bagas. Saya ingin serius dengan Devi. Saya tahu masa lalunya, tapi saya tidak masalah. Saya ingin menikah dengan dia." Pak Hadi menatap Bagas lama. Pria ini sederhana, tapi tulus. Tidak ada kepalsuan di matanya. "Kamu yakin, Nak? Devi sudah pernah menikah?" "Saya yakin, Pak. Saya melihat Devi orangnya baik, rajin, sabar. Itu yang penting buat saya." Pak Hadi memanggil Devi. "Devi, Bagas ingin menikah sama kamu. Kamu mau?" Devi terkejut. Dia menatap Bagas, lalu ayahnya. Aku tidak tahu, Pak." Bagas tersenyum. "Tidak usah buru-buru, pikirkan dulu. Aku tunggu jawaban kamu." Seminggu kemudian Devi menjawab iya. Mereka menikah sederhana di halaman rumah Pak Hadi. Tidak ada gedung mewah, tidak ada tamu ratusan orang, hanya keluarga kecil, tetangga dekat, dan beberapa teman Bagas dari koperasi. Akad nikah dilakukan oleh Pak Penghulu kampung. Devi mengenakan kebaya sederhana, pemberian tetangga. Bagas memakai batik lengan panjang. Pak Hadi melihat anaknya tersenyum tulus saat bersanding dengan Bagas. Hatinya lega. Semua penderitaan Devi sudah cukup.
sekarang dia layak mendapat kebahagiaan. Malam itu, setelah acara selesai dan tamu pulang, Pak Hadi duduk sendirian di teras. Angin malam berembus pelan, membawa aroma samar kemenyan. Pak Hadi menghirup dalam-dalam, lalu mengembuskan nafas perlahan. Dia tersenyum tipis, berbisik pelan pada angin. Cukup sampai di sini. Devi dan Bagas memulai hidup baru di rumah kecil dekat koperasi. Mereka hidup sederhana, tapi penuh kehangatan. Tidak ada harta melimpah, tidak ada kemewahan, tapi ada saling menghargai, ada kedamaian. Pak Hadi terus berjualan sayur keliling. Setiap minggu Devi dan Bagas datang menjenguk, membawakan makanan dan mengobrol santai di teras. Kehidupan mengalir tenang, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.